penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian diri. Kini menjadi topik yang paling penting, seringkali menjadi kunci dalam pengembangan peserta didik. Bersama dengan kelompok 5, 10 menit ke depan kita akan membahas topik terkait dengan refleksi diri dalam pendidikan, membimbing peserta didik melalui penilaian dan evaluasi diri. Hari ini kami sudah bersama dengan Ibu Nia Enggar Kurnia Prestiasari. Assalamualaikum Ibu Nia. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, beliau ini adalah salah satu guru profesional yang ada di SDN Rejomulyo. Dan beliau nantinya juga akan membantu kita untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan topik ini. Bagaimana kabarnya Ibu Nia hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik juga Ibu. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nia yang sudah berkenan untuk bergabung bersama dengan kami. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah diundang dalam podcast hari ini. Dan tentunya materi hari ini sangat bagus sekali karena memang evaluasi diri, penilaian dan juga penyesuaian diri memang sangat relevan dengan perkembangan peserta didik. Nah, langsung saja teman-teman, kita masuk ke segmen yang pertama. Segmen yang pertama ini akan dibawakan oleh teman kita Tri Rahayu. Ya, baik Ibu, untuk segmen pertama ini dari kita ingin tahu dari sudut pandang Bunia, bagaimana Bunia ini membimbing peserta didik agar mereka bisa melakukan penilaian diri, evaluasi diri, dan melakukan penyesuaian di lapangan itu seperti apa. Jadi kita ingin tahu bagaimana pendekatan yang sering Bunia aplikasikan ke peserta didik agar mereka itu bisa menilai progres mereka sendiri itu seperti apa. Oke, terima kasih, pertanyaan bagus. Iya, kalau sejauh yang sudah saya lakukan, saya pernah aplikasikan di kelas, biasanya untuk penilaian diri supaya mereka bisa menilai diri sendiri mereka, tentunya ada evaluasi diri sendiri, ada refleksi diri sendiri, dan bagaimana cara membimbingnya. Biasanya saya menggunakan pendekatan refleksi yang sederhana, dan di sini refleksi sederhana seperti apa? Seperti misalkan mereka membuat jurnal refleksi yang mereka di situ, di jurnal itu mereka menuliskan apa yang sudah mereka pelajari, apa yang mungkin menjadi kendala atau masalah mereka, seperti itu. Oh iya, berarti melalui salah satu pendekatan yang digunakan itu refleksi ya. Iya. Refleksi ini mungkin imbasnya ke peserta didik itu mereka tahu progres mereka gitu ya Bu, progres belajarnya seperti. Tentunya dengan refleksi mereka bisa apa sih yang misalkan menjadi kelemahan mereka misalkan, atau mereka bagaimana kekuatannya. Tentunya dalam refleksi itu mereka bisa mengukur, aku bisa apa ya tadi, aku sudah paham belum sih. Biasanya kan ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka harus menjawab sehubungan dengan pembelajaran itu. Dan tentunya dalam refleksi itu kan ada yang tadi sudah saya sebutkan, ada beberapa pertanyaan refleksi atau pemandu biasanya, bagaimana, apakah kalian menyenangi mata pelajaran ini atau pembelajaran ini, apa yang kalian dapatkan atau nilai moral apa yang sudah kalian petik pada pembelajaran itu. Nah, itu biasanya membantu banget bagi perkembangan mereka. Nah, itu tadi terkait dengan penilaian diri dan juga cara penilaian diri, evaluasi diri, dan juga penyesuaian diri. Sangat menarik sekali, kita akan lanjut lagi nih teman-teman ke segmen yang kedua. Untuk yang teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, untuk segmen yang kedua ini Bu, ini kan kita terkait dengan keterlibatan peserta didik itu sendiri dalam kegiatan evaluasi diri, khususnya untuk menetapkan tujuannya di masa depan, yang mana itu adalah hasil belajar yang bagus. Nah, kita ingin tahu ini Bu, kalau dalam kegiatan pembelajaran Ibu sehari-hari itu bagaimana ya caranya Ibu itu untuk lebih melibatkan peserta didik
dalam kegiatan evaluasi diri itu sehingga peserta didik itu mampu mengenal dirinya sendiri, kemudian mampu menentukan tujuannya di masa depan, dan yang paling penting itu peserta didik mampu meningkatkan semangat belajarnya sehingga diperoleh hasil yang lebih maksimal lagi. Oke, ya di sini sih kalau evaluasi diri biasanya kan tergantung bentuknya. Jadi tinggal kita mau target dalam mengevaluasi diri ini apa, untuk pengetahuankah, untuk sikapnya kah, atau psikomotoriknya. Tapi biasanya kalau untuk perkembangan anak yang ilmu itu yang akan dibawa ke masa depan, otomatis biasanya lebih ke praktek. Nah, biasanya evaluasi ini saya rancang seperti anak itu mengerjakan proyek atau mungkin presentasi atau mungkin portofolio di mana mereka praktek langsung. Jadi kadang mereka itu mencari masalahnya sendiri dan memecahkan masalah sendiri seperti itu. Jadi seperti itu biasanya. Jadi bisa menarik. Dibawa ke masa depan. Wah, menarik sekali ya Ibu ya. Berarti melalui kegiatan portofolio, proyek, dan presentasi itu berarti siswa itu seperti bisa melihat kembali apa saja yang telah dia capai. Kemudian itu sebagai bentuk refleksi diri juga nggak Ibu? Bisa sebenarnya ketika mereka menyampaikan hasil kerja mereka tuh bisa tadi tuh sudah pas belum ya. Tentunya ketika misalkan mereka presentasi contohnya nanti kita kasih umpan balik atau mungkin tanggapan dari teman-temannya. Dari situ nanti mereka ternyata ini bagus buat aku, ini aku ternyata sudah paham. Atau mungkin ketika mereka mengalami kesulitan, nah di situ berarti mungkin biasanya kok aku ini nggak bisa ya yang materi ini ya, biasanya gitu. Jadi evaluasi bisa juga menjadi refleksi mereka juga, karena dari tugas melalui evaluasi itu mereka iya ini aku sudah bisa, ini aku kok belum lagi. Terima kasih Ibu. Nah, itu tadi adalah evaluasi bagi peserta didik yang bisa menjadi refleksi bagi peserta didik. Kita akan masuk ke segmen yang ketiga, tentunya tidak kalah menariknya pastinya ya. Oke, kita masuk ke segmen ketiga dengan Mbak Intan. Baik, terima kasih untuk rekan saya Titik Nur Hidayati dan juga Bu Nia Enggar. Di segmen yang ketiga ini, dari tadi kita sudah membahas tentang evaluasi dan juga sekarang penyesuaian diri. Tentunya hal tersebut berkaitan dengan pencapaian siswa. Nah, untuk Bu Nia Enggar, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita untuk membantu siswa agar mereka mengetahui sejauh mana pencapaian mereka dan di bagian mana yang perlu mereka tingkatkan lagi. Oke. Ya, mungkin seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ketika mereka melakukan evaluasi yang sudah kita rancang melalui presentasi, melalui proyek atau mungkin portofolio mereka, tentunya kita harus memberi umpan balik dong ya. Jadi mereka tidak hanya mengerjakan tugas atau evaluasi, mereka mencari refleksi diri sendiri, tidak. Tentunya kita sebagai guru, sebagai fasilitator yang mendampingi mereka dalam pembelajaran, tentunya apa yang mereka tunjukkan, apa yang mereka sampaikan dalam hasil proyeknya kita harus memberikan umpan balik. Nah, umpan balik di sini tentunya apa yang sudah mereka lakukan. Misalkan mereka sudah menyampaikan materi dengan bagus sekali, baik dari tekniknya atau dari materinya. Kita berarti ini sudah bagus, misalkan ini perlu ditingkatkan lagi, atau mungkin ada bagian-bagian tertentu yang mereka kurang tepat atau mungkin salah. Nah, kita bisa memberi kayak penguatan dan pembetulan seperti itu. Jadi untuk menyempurnakan evaluasi diri, tentunya kita sebagai guru juga masih berperan besar, tentunya memberi umpan balik, atau mungkin bisa juga kita memberi kesempatan kepada anak untuk menanggapi misalkan dari tampilan teman-temannya. Nah, jadi mereka tadi sudah bagus penampilannya, atau misalkan tadi proyeknya sudah bagus, atau mungkin bisa dicocokkan dengan hasil kerja mereka dengan temannya gimana. Jadi itu umpan balik sangat penting. Baik Ibu, jadi menurut Bu Nia, apakah
umpan balik yang spesifik itu sangat efektif untuk membantu siswa melihat di bagian mana sih yang kira-kira perlu mereka sempurnakan. Gitu. Tentu umpan balik memang harus spesifik ya. Jadi bisa langsung mengena dan tepat sasaran tentunya. Dan untuk supaya anak bisa merefleksi, memberikan umpan balik, tentunya mereka nggak bisa langsung instan. Nah, tentunya kita bisa memberikan sesi seperti memberi refleksi kayak pelatihan mungkin ya, tapi sebenarnya refleksi, tapi sebenarnya mereka juga secara tidak langsung seperti kayak pembiasaan mereka merefleksi diri sendiri. Mungkin kita bisa merancangnya secara mingguan, atau mungkin kalau kita kadang karena terbentuk kegiatan lain, karena kita mungkin tidak bisa melaksanakan dalam minggu-minggu itu, kita bisa membuatnya dalam refleksi bulanan. Jadi tentunya refleksi harus langsung anak langsung bisa. Tentunya kita sudah memberikan pembiasaan bisa mingguan, bisa bulanan, atau mungkin bisa harian. Seharusnya harian sih ya. Cuman mungkin kalau harian baru cuma sekilas aja, karena memang dalam langkah pembelajaran dalam kegiatan penutup hanya 10 menit. Apa yang kita dapat dari 10 menit gitu kan. Gitu. Mungkin kita bisa memberi jam atau sesi yang di situ kita membahas tentang refleksi gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi kita bisa membantu siswa untuk agar mereka bisa mengetahui sejauh mana pencapaian mereka dengan kita menaruh umpan balik untuk mereka, umpan balik yang spesifik tentunya. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan ke rekan saya Titik Nur Hidayati. Oke teman-teman, dan kita sudah melewati 3 segmen dengan penjelasan yang sangat jelas dan sangat rinci tentunya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nia yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dengan penjelasan yang sangat rinci dan mudah untuk kita pahami. Diskusi ini benar-benar memberikan wawasan tentang pentingnya membimbing peserta didik dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan juga penyesuaian diri. Oke teman-teman, mari kita tutup diskusi kali ini. Semoga diskusi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Kami dari kelompok 5, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SDN Raja Mulia Pasti bisa. Terima kasih Bu Nia. Terima kasih Bu.